Nah, Bapak dan Ibu, izin saya jelaskan sedikit mengenai seminar Aksmi About Your Talent DNA. Jadi, Aksmi About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Jadi Aksmi About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang akan membantu setiap orang untuk find your light and shine. Nah, dan Bapak dan Ibu, mohon kesediaannya untuk menyimak dan mengikuti kegiatan sampai di akhir acara, karena kami akan memberikan giveaway bagi satu orang pemenang yang akan mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Jadi silahkan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan umumkan siapa pemenangnya. Nah, Bapak dan Ibu, kami ingin tahu juga siapa di antara Bapak dan Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA-nya. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki 45 talent DNA, boleh silahkan ketik 45 di kolom chat. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki 10 report, ketik angka 10 pada kolom chat. Ya, terima kasih. Sudah ada Kak Syafrida sudah 45, Ibu Emma juga sudah 45. Monggo silahkan yang lain bagi yang sudah memiliki 45 ketik di kolom chat, dan untuk yang sudah 10 juga boleh diinformasikan ketik di kolom chat. Dan bagi Bapak dan Ibu nih yang belum memiliki hasil talent DNA dan belum tahu apa talentnya, silahkan ketik 0 pada kolom chat. Monggo. Nah, selanjutnya kami juga ingin tahu di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar Aksmi About Your Talent DNA, silahkan ketik saya pada kolom chat. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir, ketik saya pada kolom chat. Baik, Ibu Irma Dwi baru hadir di seminar pagi ini. Semoga bisa mengikuti seminar sampai akhir ya, Bu. Nah, sekali lagi saya ingin informasikan dan reminder kembali nih bagi Bapak dan Ibu bahwa di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak dan Ibu diharapkan mengikuti acara ini sampai akhir. Dan mungkin di form ini tadi sudah ada beberapa peserta yang baru pertama kali hadir di Aksmi About Your Talent DNA. Bahkan ada yang belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kan boleh ditampilkan? Anda tentu tahu kisah 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudin. Semua Rudi, tetapi beda passion. Rudi Habibie, ahli pesawat. Rudi Hartono, ahli badminton. Rudi Hairudin, ahli masak. Dan Rudi Hadisuwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudi. Jangan sampai kita meminta Rudi Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudi Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA.
Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya. Anda tentu tahu kisah 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudin. Semua Rudi, tetapi beda passion. Rudi Habibie, ahli pesawat. Rudi Hartono, ahli badminton. Rudi Hairudin, ahli masak. Dan Rudi Hadisuwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudi. Jangan sampai kita meminta Rudi Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudi Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA Life Tools kita bisa membacanya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ASQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ASQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ASQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah
3 manfaat talent DNA. Ya, terima kasih. Dan di sini sudah hadir juga Bapak Ari Ginanjar Agustian. Selamat datang Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di seminar pagi ini. Mohon doanya Pak Ari agar talent DNA ini bisa terus membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai talent DNA coach pagi ini dan bintang tamu yang sudah hadir pagi hari ini yaitu Mbak Weni dan Mbak Widya, di mana Mbak Weni ini sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Lembaga dan Inovasi, dan Mbak Widya ini sebagai HC sama-sama di ISQ Business School. Dan untuk tema pagi hari ini adalah Love Your Bestie Better with Talent DNA. Assalamualaikum Coach Eka, Mbak Weni, Mbak Widya, apa kabar? Waalaikumsalam Kak Aziz. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah Kak Aziz. Assalamualaikum Pak Ari. Terima kasih Pak. Nah, sudah siap nih Mbak Weni, Mbak Widya, Coach Eka untuk sharing pagi hari ini ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, izin saya bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan 5 bottom talent dari Kak Weni dan Kak Widya ya. Silahkan Coach Eka bisa ditampilkan. Nah, berikut top talent dari Kak Weni. Yang pertama di sini ada kolektor, yang kedua ada harmoni, ketiga ada accountable, yang keempat ada developer, kelima ada kolaborator, keenam ada personalizer, yang ketujuh ada decisive, yang kedelapan ada sociable, 9 ada self-confidence, dan 10 ada advisor. Dan untuk bottom talentnya ini ada fixer, structure, aversive, equitable, dan inovatif. Dan untuk Kak Widya, untuk top talentnya ada yang pertama ada noble, yang kedua ada logic, yang ketiga ada courageous, yang keempat ada fokus, yang kelima ada inovatif, yang keenam ada goal getter, yang ketujuh ada intuitif, kedelapan ada kontemplatif, 9 ada vigorous, yang ke-10 ada perfeksionis. Dan untuk bottom talentnya, bottom talent yang pertama ada visionary, convincing, harmony, sociable, dan caring. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik yang 10 maupun yang 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak, sekiranya talent Bapak dan Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu pada hari ini. Dan izin reminder kembali kepada Bapak dan Ibu, silahkan ikuti acara ini sampai akhir, karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA. Dan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di kolom chat pada saat sesi berlangsung. Kita
persilahkan untuk Coach Eka dan Kak Weni beserta Kak Widya untuk sharing pagi hari ini. Monggo Coach. Terima kasih Kak Aziz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin Gurunda, Pak Ari. Pagi hari ini kami akan sharing terkait talent DNA. Terima kasih untuk ilmu yang luar biasa ini Pak Ari. Assalamualaikum Kak Weni, Kak Widya, apa kabar? Waalaikumsalam, Coach Eka. Coach Eka. Aduh, subhanallah ya, kita jumpa di pagi hari ini. Insya Allah kita akan sharing dengan Bapak Ibu, teman-teman semua yang hari ini sudah bergabung di dalam Zoom online. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kak Weni, Kak Widya sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Coach Eka. Siap. Ini menarik nih, judul kita pagi hari ini kan kalau Bapak Ibu lihat juga dari sebaran informasi melalui WhatsApp grupnya, kita temanya spesial Love Your Bestie Better with Talent DNA. Wah. Dua orang spesial di ISQ Business School. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini berinteraksi dengan kampus ISQ Business School, di sana ada Kak Widya, ada Kak Weni yang biasa ya menjadi bagian untuk menyambut Anda semua yang berkunjung ke ISQ Business School. Kita mulai ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh, Kita Kak. sharing dengan Bapak Ibu semua. Sambil Bapak Ibu, teman-teman semua boleh lihat top talent yang ada di Kak Weni dan juga Kak Widya, juga bottom talentnya. Sekilas Bapak Ibu, teman-teman semua melihat talent-talent DNA, baik yang top maupun yang bottomnya, cocok tidak menurut Anda mereka menjadi bestie? Itu dia. Sekilas yang sudah paham tadi penjelasan dari gurunda kita ya Pak Ari ya, bahwa ada drive, ada network, ada action. Bagaimana tuh komposisinya, dari warnanya saja kira-kira mereka bener bestie atau enggak ya? Dari senyumannya sih iya juga tuh. Boleh cerita dong awal mulanya, ini kan menarik nih judul kita terkait bestie. Sekilas dulu, Kak Widya apa sih aktivitasnya di ISQ Business School? Kak Weni apa sih aktivitasnya di ISQ Business School? Supaya menjadi sharing informasi juga buat Bapak Ibu teman-teman semua. Kita mulai dari Kak Widya dulu, boleh? Oke, terima kasih Coach Eka. Mohon izin Pak Ari. Saya Widya di SQ Business School itu udah join dari 2012 ya, pas awal ISQ Business School itu berdiri. Nah, sekarang alhamdulillah udah dapat kesempatan ya untuk studi lanjut S2 di manajemen HR. Jadi sekarang dapat amanah untuk posisi HR di ISQ Business School gitu Kak Eka. Wah, semenjak 2012 berarti itu awal-awal banget berarti ya. Subhanallah, keren. Kak Weni sekarang, boleh Kak Weni sharing dong? Boleh Coach Eka. Assalamualaikum Pak Ari, Bapak Ibu semuanya. Izin sharing bersama Cici Widya dan Coach Eka pagi hari ini. Alhamdulillah saya bergabung di ISQ Business School di tahun 2014 Coach Eka sebagai librarian atau pustakawan. Semenjak 2014 sampai 2021 saya menjadi koordinator di perpustakaan. Di 2017 saya diberi amanah tambahan untuk mengurus teman-teman alumni untuk tracer study. Lalu di 2021 saya diamanahkan Pak Ari untuk menjadi posisi saat ini sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Seperti itu, Coach Eka. Perjalanan yang menarik juga nih ya di perpustakaan, mengelola alumni, dan sekarang di Wakil Ketua 3. Wah, terima kasih Gurunda mengingatkan kita semua di kolom chat, hanya ada satu Anda di muka bumi. Berarti tema kita kali ini hanya ada satu Kak Weni, hanya ada satu Kak Widya. Kita gali bersama nanti. Siap. Oke, tadi ada panggilan spesial tuh saya dengar tiba-tiba memanggil Cici gitu ke Widya gitu. Boleh dong sharing juga itu Kak Weni manggil Kak Widya itu dengan panggilan spesialnya itu Cici. Dari mana awalnya kemudian demikian, atau Kak Widya juga barangkali ada panggilan spesial ada Kak Weni?
Boleh sharing siapa dahulu? Kak Weni dulu deh yang berusaha memanggil Cici. Iya, Coach. Jadi dari awal saya kerja di sana di 2014, memang teman saya ya Ciwi dia ini gitu. Ya, jadi apa ya? Ya karena mungkin seumuran ya, nggak jauh beda lah, cuma beda setahun doang. Terus Hah? mukanya kan terlihat oriental banget ya, Coach Oke. Eka ya. Jadi saya panggil awalnya saya nggak tahu, saya panggil Cici aja, asal aja manggil Cici. Tapi ternyata memang beliau ada turunan turunan Chinese gitu. Jadi memang saya nggak Oke. salah ya manggil beliau dengan Cici karena di keluarganya pun dia manggil dipanggil Cici sama Dipanggil. adik-adiknya. eh, dan ketika memanggil dengan panggilan seperti itu, apa yang terjadi dengan seorang Kak Weni sendiri? Merasa lebih dekat itu, akrab atau bagaimana? Ya, otomatis jadi lebih akrab ya, karena yang lain kan manggilnya Mbak Widya atau Widya aja gitu ya. Hmm. Kalau saya awalnya manggil Cici, terus diikutin deh jadi sama semua orang manggil Cici, Ciwit gitu. Ini ternyata sumber awalnya nih ya. Terima kasih Kak Weni. Kak Widya, sekarang ada panggilan spesial tentang Kak Weni kah? Termasuk ketika tadi dipanggil Cici, gimana perasaan seorang Kak Widya? Monggo silakan boleh sharing. Hmm, kalau awal dipanggil Cici, sebenarnya kan biasa aja ya karena adik di rumah juga manggilnya kan Cici ya. Cuman kaget tuh pas Oke. Weni bilang Cici berasa di rumah ya kayak gitu sih. Jadi berasa di rumah ya. Oke. Terus Kak Widya sendiri punya panggilan khusus kah kepada Kak Weni? Nyap kalau ngomong manggil kalau di chat gitu misalnya paling cuman Wens gitu doang sih. Dan Oh. kalau kebetulan sih ini sih adik saya kan namanya Wina Weni. Nah, terus ternyata Weni itu punya kakak namanya Wina dan Weni sebagai adik namanya Weni gitu. Jadi nggak tahu sama gitu ya. Bisa gitu ya. Wah, memang luar biasa ini. Besti dari semenjak sebelum berjumpa ini berarti ya. Oke, terima kasih tuh. Tadi tiba-tiba saja seorang Kak Weni bisa menyapa beliau, seorang Kak Widya dengan panggilan spesial. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh seorang Kak Weni menyapa dengan kalimat spesial? Kira-kira talent DNA amanat yang tiba-tiba pop up muncul di sana. Lalu kemudian seorang Gurunda, terima kasih Pak. Badan Widya lebih kecil dari Weni, tapi Widya lebih pemberani. Jangan salah baca meskipun panggilannya Cici. Wah, itu dia. Mbak Wi juga galakan, mana Widya sama Weni katanya. Jadi mampu menyapa seorang Widya dengan panggilan spesial, itu personalizer banget gitu ya, touch-nya gitu kepada seorang Kak Widya. Betul begitu ya Kak Weni ya? Oh, kalau Kak Widya pun demikian, ternyata mampu melihat seorang Kak Weni ada sesuatu yang baik di sana. Wah, harmoni juga. Oh, Dokter Ari menyebutnya Little Tiger. Galakan Mbak Widya, kata Mas Ganda. Wah, ini menarik nih. Kok bisa galakan Mbak Widya dibandingkan Kak Weni? Boleh sharing juga dong, kita melihat apa yang menarik di kolom chat. Boleh cerita dong. Yang dimaksud dengan galakan Widya memang seperti apa sih Kak Widya itu? Wah, boleh Kak Widya mau cerita dong, sharing. Apa yang Kak Widya pahami tentang diri seorang Widya sehingga orang taunya Kak Widya itu galak katanya. Eh, kalau saya mungkin karena komunikasi itu lebih kepada ini ya, to the point gitu ya. Maksudnya nggak eh, kalau ada pertanyaan misalnya ya atau tidak ya udah cuma ya gitu selesai gitu. Nggak banyak apa ya, nggak banyak manis-manisnya intro dan lain-lain gitu. Langsung kayak to the point aja gitu sih. Terus sama kalau apa ya kalau kerja kan kalau misalnya kita ada ketentuan, ada SOP, ada tata tertib, ya diikutin gitu. Kalau nggak diikutin tuh kayak ya kayak gini loh, kayak gitu aja sih. Jadi kayak lebih ke mungkin kayak to the point aja ya, to the point sama apa ya patuh sama ketentuan gitu SOP. Kalau yang di luar itu tuh kayaknya gemes gitu. Kayak gitu sih, Kak. Oh, ini dia. Oh, ke Mbak Widya tuh gelisah kalau ada yang melanggar aturan gitu. Paling udah mulai bergabung dengan ISQ Business School juga nih, paham banget katanya galak tapi logik gitu dia. Berarti to the point-nya seorang Kak Widya, ya yes or no tuh jelas gitu ya. Nggak bicara yang manis-manisnya, to the point.
Kemudian ya kalau SOP ya ikutin gitu, jangan melanggar, gemes gitu jadinya. Itu yang kemudian orang-orang lihat sepertinya Kak Widya tuh galak. Kira-kira talent mana yang bekerja, Bapak Ibu teman-teman semua, ketik di kolom chat. Sama tidak dengan diri Anda? Oh, Kak Hela, courageous-nya, perfeksionisnya, logiknya, to the point-nya. Itu Kak Widya banget. Begitu ya Kak Widya ya? Kak Weni sekarang boleh cerita juga dong. Is it true seorang Widya seperti itukah? Dan ketika menghadapi Widya yang demikian, kok bisa jadi bestie sih? Kan kadang orang itu, aduh ini ada manusia gitu ya, kaku banget, to the point banget, gak mikirin perasaan, boleh jadi gitu ya. Boleh, silakan Kak Weni sharing. 100% sih Coach, bener Mbak Widya tuh orangnya straight to the point. Oke. Terus nggak baper ya orangnya. Dan ya udah kalau misalnya memang itu sebuah tanggung jawab atau apa ya, satu hal yang harus dipenuhi ya dipenuhi. Kayak misalnya dia tuh kita kan sering ada activities gitu ya Coach ya. Terus kita ada timnya 20 berapa sih, 27 ya, 27 tim yang banyak banget itu. Ya Cici tuh selalu bikin list gitu Coach Eka buat apa, siapa yang datang siapa nggak datang gitu. Kalau saya kan saya tanyain dulu nih misalnya buat ini kenapa bisa join nggak, atau kalau Cici langsung dicentrang langsung dicontreng gitu, misalnya nggak datang ya dicontreng di tanda silang gitu. Dari 20 nama tuh jadi kelihatan langsung tuh siapa nih namanya nggak hadir itu. Cici mah bodo amat tuh gitu, jadi ya nggak takut lah gitu. Ya orang bilang apa dia nggak, ya udahlah gitu. To the point banget dia orangnya, nggak pakai perasaan. Bener. Jadi bahkan orang-orang bilang, ih Cici ini banget sih, tega banget kadang-kadang gitu. Tapi Kak Weni saya sempat ngomong gitu ya. Dan seorang Cici gimana dia? Bodoh amat tadi gitu ya. Pokoknya yang nggak datang ya salah sendiri, contreng aja itu nggak datang gitu ya. Iya. Kalau Kak Weni sendiri gimana sih kalau menghadapi yang seperti itu, misalkan project 27 orang tadi kegiatan, kemudian memastikan 27-nya itu hadir atau bagaimana, menyapa dahulu, mungkin direct chat seperti apa sih? Kan Kak Widya tadi membuat list, program udah ada, kegiatan udah ada, tinggal ditunggu pada waktu kegiatannya gitu kan. Kalau datang checklist, kalau datang cross gitu di contreng gitu ya. kalau kita Coach kerjasamanya ya biasanya saya yang bikin event, terus saya yang arrange acaranya gini harus ada ini ada itu. Nanti Cici yang baru deh si checklister itu dia bikin checklist, dia saya ngajak, ayo Bapak Ibu semua kita kumpul di sini, ayo teman-teman di sini. Ntar Cici yang ini yang nggak hadir, dia yang hadir gitu, dia bertugas itu. Ntar baru deh orang-orang yang tanda silang tuh duk bareng-bareng semuanya datang gitu. Siapa teman-teman di SQ Business School yang jadi korbannya Kak Widya? Tulis di kolom chat. Oh, Gurunda tuh, ini tidak terbaca pada wajah Widya yang imut-imut katanya, ternyata tegas banget. Jadi Kak Weni itu mengarrange semuanya, mengumpulkan informasinya. Oh, kolektor seorang Kak Weni itu bekerja, betul tidak Bapak Ibu? Tulis di kolom chat. Kemudian bahkan menyapa tadi ya kepada teman-teman, itu berarti bagaimana harmoninya, kemudian kolaboratornya, ingin sociable-nya seorang Kak Wen. Jadi Kak Wen ini kalau boleh dibaca tipikal orang yang memanusiakan manusia, betul kan begitu? Ya berinteraksi, menyapa, kalau nggak datang ini gimana? Tapi seorang Widya, ya udah aja, oke datang, tidak datang, tegas banget, strike gitu ya, to the point, pokoknya ya nggak ada perasaannya itu dibawa. Coba lihat, perhatikan Bapak Ibu, buat bottom talent dari seorang Kak Widya yang memang berjomplang banget dengan top talentnya seorang Kak Weni. Oke, berarti Kak Weni lebih ke sana ya, berarti adanya seorang Kak Weni. Jujur teman-teman di SQ Business School, boleh ketik juga di kolom chat, apa yang terjadi ketika seorang Kak Weni menyapa Anda, berinteraksi dengan Anda. Tapi ketika hadirnya seorang Kak Widya, tadi sekilas Kak Weni mengatakan jadi deg-degan begitu dan lain sebagainya. Sama kan? Boleh ketik juga di kolom chat. Menarik nih. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya sekarang kan bestie nih keduanya, gimana tuh mengkolaborasikan hal itu? Ini menarik, dari Gurunda juga mengatakan bagaimana seorang Kak Weni bisa memanfaatkan, memaksimalkan seorang Kak Widya untuk menjaga sistem.
Kira-kira boleh sharing, apa sih yang membuat kalian berdua, kakak-kakak ini menjadi bestie yang spesial gitu? Memang apa yang seorang Kak Weni suka dari seorang Kak Widya suka dari seorang Kak Weni? Boleh, silakan bergantian. Kak Widya dulu deh. Ya, tadi ya kalau Weni, kalau misal kita ada kegiatan, nah kan kalau di EBS ini kebanyakan kan ya ada dosen gitu kan. Mungkin yang tendiknya tuh yang non dosen ya kita gitu ya awal-awal. Jadi awal ada kegiatan, nah kita tuh berdua berpartner nih Kak, jadi panitia kan. Misal ada event apa gitu. Nah kalau Mbak Weni ini tuh yang apa ya, yang arrange semua, terus yang ini kok nggak hadir, kenapa ya gitu kan, maksudnya sampai seperti itu gitu, kok ini nggak bisa datang gitu, ada ya maksudnya kayak alasannya apa gitu, ya kalau Widya ya udah emang kalau nggak datang ya ya udah nggak datang gitu, jadi nggak sampai yang kenapa ya nggak datang, nggak kayak gitu juga gitu loh. Dan ya kalau Weni itu di EBS ya lebih ke apa ya, penghubung kali ya, penyatu gitu kali ya. Kalau ada Oh, Weni tuh. Weni itu bagi seorang Widya seperti penghubung gitu. Iya, Penyatu, penyatu menyatukan gitu. teman-teman gitu, menyatukan Korps IBS begitu kan? Iya, penyatu Nah, gitu. Penghubung lah, penghubung. ketika hal itu terjadi, apa yang seorang Kak Widya lihat, dengar dan rasakan? Wah, adanya Kak Weni ini bisa jadi seperti ini ya gitu. Boleh dong cerita dong? Kenapa ya? Kan saya kan dapat amanah nih di HR ya kurang lebih mau 2 tahun ya. Jadi Hmm. kalau adanya Mbak Weni kan jadi kayak oke, posisi saya kan sebagai HC ya sebenarnya kan harus bisa lebih merangkul ya. Dari situ sih saya mendapatkan sesuatu gitu kan dari Mbak Weni. Oh, Mbak Weni tuh menyikapinya seperti ini loh gitu kan. Jadi ya ngambil ilmunya gitu, ngambil pelajarannya gitu dari Mbak Weni gitu sih Kak. Oh, mengambil pelajaran dari seorang Mbak Weni bagaimana merangkul teman-teman di IBS gitu ya. Iya, Ini kan menarik nih. Eh, Kakak-kakak ini kan cocok karena usianya nggak jauh beda gitu kan. Awal-awal tuh jadi deket. Saya yakin paling banyak berinteraksi berdua nih. Ini ada pertanyaan juga tuh bagus tuh. Pernah berantem atau enggak? Nanti kita tahan dulu ya. Gitu kan. Lalu kemudian melihat sosok seorang Weni, Kak Weni itu yang kalau berinteraksi dengan orang-orang di IBS memang seperti apa Kak Widya melihatnya? Kan di IBS itu ya dengan pimpinan yang otomatis kita katakan ya, kalau saya lihat dengan dan rasakan ya di IBS itu kan gap generasinya ya ada juga gitu kan, ada kakak-kakak yang kakak-kakak juga saya manggilnya yang senior gitu kan, ada yang milenial juga seperti Anda berdua. Apa yang terjadi dengan seorang Kak Widya sih ketika berinteraksi dengan mereka gitu? Lalu apa yang iya. dilihat dari sosok seorang Weni yang kok bisa jadi penghubung, maksudnya gimana? Mau cerita sharing. Ya kan ISQ bisnis itu kan kampus ya. Jadi orangnya tuh banyak nih dari segi usia tuh macem-macem gitu kan. Ada yang oma-oma gitu kan, ada yang Oke. orang tua gitu kan, ada Oke. yang ya itu anak mudanya. Nah, kalau saya tuh bingung coach misalnya nih, aduh ada tamu nih misalnya kayak orang tua, aduh harus ngomong apa ya kayak gitu kan. Nah, kalau Wendy tuh dengan PD-nya kan jalan tak tek gitu kan. Terus ya bisa nyapa dan langsung nyambung gitu, langsung bisa ngobrol. Itu sih kalau ngelihatnya gitu kan. Wih, Wendy tuh bisa kayak gitu, Kak. Kalau saya kan bingung ya, aduh ada orang tua, aduh ada misalnya kayak oma-oma nih, aduh gimana ngomongnya, nyapanya gimana ya, kayak gitu. Kayak gitu sih, Kak. Coba Bapak Ibu kalimat yang keluar dari seorang Kak Widya. Aduh ketemu dengan oma-oma ini gimana cara ngomongnya? Itu kira-kira mana yang bergemuruh itu? Coba diperhatikan di top bottom, oh maaf, di bottom talentnya. Betul ya? Siapa yang memiliki kondisi yang sama ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, merasa sulit sekali untuk bisa bergabung karena gimana caranya bicaranya. Ternyata kita lihat seorang Kak Widya, sociable-nya, caring-nya, harmoninya, bahkan convincing-nya pun di bawah gitu kan. Gimana untuk berinteraksi. Tapi kalau dengan yang mahasiswa, teman-teman yang seusia, Kak Widya pede aja gitu. Ya lebih nyambung kali ya. Jadi kayak sefrekuensi gitu rasanya ya. Berarti Kak ini sepreferensi dong dengan Kak Widya. Iya kan kita beda setahun ya, jadi ya mirip lah gitu usianya.
seangkatan. Besti gitu loh. Thank you Kak Widya. Kak Weni sekarang. Emang Kak Weni gimana sih kalau berinteraksi dengan oma-oma tadi nih? Istilahnya oma-oma begini. Oh Kak Widya coba cuek aja coba ngomong oma-oma juga coba ya. Coba kalimat apa tuh? Talent mana yang bekerja tuh? Courageous-nya gitu ya. Kemudian to the point lah beliau itu fokus di sana ada. Oh Kak Bu Asri tos sama kita bottomnya. Subhanallah Gurunda, dahsyat ya life tools talent DNA bisa membaca Widya yang imut-imut itu dia. Terima kasih Gurunda, terima kasih. Kak Weni sekarang cerita dong gimana seorang Kak Weni kalau berinteraksi dengan para orang tua mahasiswa, dengan teman-teman di IBS, sehingga Kak Widya menyebutnya Kak Weni ini seperti penghubung gitu. Emang seperti apa sih? Tak 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 kayak gitu dari kalimatnya seorang Kak Widya. Eh, apa ya kalau saya sih seneng aja sih coach untuk ngobrol ya sama ya saya memang dulu kan di perpustakaan banyak interaksi sama mahasiswa ya di IBS. Terus habis itu juga makin ke sini makin lebih banyak lagi interaksi sama mahasiswa. Plus sekarang ditambah dengan orang tua mahasiswa, kadang-kadang suka datang juga. Terus tamu-tamu banyak dari luar lah ke IBS. Ya benar tadi jarak umur kita banyak banget yang berbeda gitu ya dari yang eh, ya mungkin sekarang apalagi ada di lantai 2 ada Budining, ada Pak Dodi yang lebih senior gitu ya. Terus kita hadapin mahasiswa yang cute-cute itu yang udah Gen Z. Jadi saya sih nyaman aja sih Coach Eka ngobrol sama mereka gitu ya untuk walaupun awalnya belum kenal, ada tamu segala macam ya, ya enjoy aja karena menurut saya pasti akan ada yang bisa didapatkan dari obrolan itu gitu, ada manfaat dari apa namanya obrolan kita bersama tamu-tamu itu yang Cici agak-agak khawatir untuk berbicara di awal. Ini menarik nih, berarti ya enak aja, nyaman aja ngobrol itu walau dengan Gen Z-nya juga, bahkan Pak Dodi itu, ayo gimana kalau bicara dengan Bu Dining gitu dengan Pak Dodi. Wah, oh, Gurunda juga sedang membayangkan suaminya Widya kali gimana. Ya, terima kasih Pak Ari. Oke, Kak Weni ini menarik. Berarti ngeblend banget gitu ya bicara dengan orang lain. Bapak Ibu coba perhatikan talent DNA yang mana yang dimiliki oleh seorang Kak Weni yang membuat beliau tuh bisa nyambung bicara berbincang dengan siapapun. Tulis di kolom chat. Hubungkan dengan diri Anda yang boleh jadi memiliki talent DNA yang sama. Apakah Anda pun seperti itu, seperti halnya Kak Weni, atau boleh jadi Anda seperti Kak Widya yang ketika berhadapan dengan orang lain, duh gimana nih caranya saya bicara? Boleh yang mana kesamaan Anda? Tuliskan di kolom chat. Saya melihat di sini Kak Weni itu harmoni, developer, kemudian ada kolaborator, personalizer, sociable, advisor. Ini yang menarik. Tapi saya yakin Kak Weni pun bicara nggak sekedar asal bicara gitu ya. Mencoba mengidentifikasi, mencari tahu terlebih dahulu lawan bicara itu siapa, boleh jadi mungkin begitu. Iya, Kemudian termasuk tadi juga kan, kenapa kok ini orang nggak datang, apa alasannya, ingin mencoba menggali informasinya begitu. iya coach. Jadi memang saya senang menggali deep talk dengan siapa yang ada di hadapan saya gitu. Ngobrol bareng. Ya makanya mungkin banyak yang datang ke ruangan ya. Ya itu ada sebuah apa ya? Saya mau sharing sedikit nih coach. Jadi beberapa waktu saya dipindahkan kan ruangannya ya. Jadi ruangan awal saya itu di pojok tuh, pojok dan ruangannya besar, nyaman lah untuk kita berbincang gitu dengan banyak orang, dengan banyak tim. Biasanya ada mahasiswa BEM atau DPM dan teman-teman dari dosen dan karyawan gitu datang ke sana. Saya pikir awalnya karena memang ruangannya nyaman karena di pojokan bisa bisa curhat gitu ya. Terus saya dipindahkan karena ruangan tersebut akan dipakai untuk ruang coaching. Saya pindah ke ruang tengah yang terang, kalau yang kemarin kan agak gelap. Terus di tengah-tengah kacanya benar-benar nampak terlihat gitu ya. Nah di situ tetap aja loh banyak orang yang datang ke ruangan saya gitu. Jadi kayak ini bukan karena ruangannya deh kayaknya deh orang-orang pada kesini gitu. Jadi kayak Tapi karena siapa tuh?
karena saya deh kayaknya si pede nih. Tepuk tangan buat Kak Weni. Self confidence-nya muncul Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ini menarik, ternyata dimanapun seorang Kak Weni berada itu menjadi daya tarik buat teman-teman untuk merapat gitu, jadi rame gitu ya Kak Weni ya. Kalau Bu Dining tulis di kolom chat itu Kak Weni itu, Coach Weni itu banyak fansnya. Wah, luar biasa. Ini dia ternyata. Lalu ini yang menarik sehingga kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain, mencari tahu terlebih dahulu informasinya, hal yang dikerjakan. Ini kolektor seorang Kak Weni bekerja, Pak Ali Zena tuliskan di sana. Terima kasih Pak Ali. Oke, luar biasa, ini menarik. Oh, Gurunda kombinasi keren, Weni dan Widya harus saling ini. Widya tegakkan disiplin, Weni yang jaga harmoni. Terima kasih Gurunda. Bapak Ibu, ada tidak di keluarga Anda, anggota keluarga Anda, di tim Anda yang juga memiliki karakteristik talent DNA yang sama dengan kedua orang sahabat kita? Boleh rasakan, dengar, bayangkan, tulis di kolom chat, silahkan. Kita lanjutkan lagi ya. Wah, nggak berasa nih waktu ya kalau ketemu dengan dua orang bestie ini. Oke, keduanya pernah berantem nggak sih? Wah, itu kalimatnya Mbak Uwi tadi tuh ya. Apa sih yang paling Kak Widya mungkin nggak suka gitu dari seorang Kak Weni? Kalau bisa saya ubah deh. Atau kebalikannya juga Kak Weni, apa yang pernah punya pengalaman nggak suka dari seorang Widya? Kalau mungkin kan bisa saya ubah. Kira-kira apa? Kak Widya dulu boleh sharing. Mungkin dari Kak Weni dulu kali ya. Kalau saya sih kan biasa-biasa aja ya. Melihatnya biasa-biasa aja kayaknya. Widya melihat kita Mbak Uwi. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Kira-kira kalau yang mana yang bekerja tuh Bapak Ibu, selama kerjaan saya bisa oke gitu ya. Baik-baik aja sih bagi seorang Widya. Serius Kak Widya, kawinin dulu deh. Apa ya yang kurang dari Cici tuh ini coach. Jadi ini mungkin beberapa tim IBS juga merasakan nih. Kadang tuh kita kalau misalnya request sesuatu sama Cici itu kadang suka lama nih. Maksudnya kayak eksekusinya lama gitu. Setelah kita tahu nih, setelah saya tahu kenapa lama, karena Cici tuh mikir dulu sebenarnya. Jadi kalau kita kan, kalau saya tuh kan dikasih tugas gitu ya. Oke, siap gitu. Siap, ya ya siap dilaksanakan. Habis itu baru mikir gimana ya caranya ya gitu. Nah, kalau Cici tuh em, terus ini gimana? Harusnya gimana? Kayaknya nggak gini deh. Ininya ke sini ke sini. Jadi tuh banyak pertanyaan dulu. Kalau sampai kadang pernah beberapa kali aku ini coach, aduh lama deh Cici, udah aku kerjain sendiri aja deh gitu. Kelamaan orang orang diminta 2 jam lagi dia mikir lama banget gitu. Oh, Kak Weni langsung ambil kerjaan itu dikerjain sendiri aja gitu ya. Iya kan ditunggu di deadline coach, jadi ya udah gitu. Decisive seorang Kak Weni muncul dengan self confidence-nya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Wow, accountable juga 2 jam lagi nih. Tapi Kak Widya dengan pikirannya gitu ya. Sampai sini gimana? Lalu gimana? Lalu gimana? Dan kalem aja lagi cool beliau mikir gitu ya. Oke, itu ternyata. Oh, ternyata Bapak Ibu, mari kita lihat itu yang terjadi dengan seorang Kak Widya. Karena beliau fokus, beliau memikirkan, banyak pertanyaan, kontemplatif juga, intuitifnya juga bekerja di sana, betul ya? Lalu kemudian ingin perfect boleh jadi apa yang dilakukan itu, betul ya? Oh, Widya kalau mikir alisnya nyatu kayak Coach Arif gitu. Oh, ini ada paguyuban alis nyatu nih berarti ya di ESQ Group. Mbak Wi bisa aja nih. Jidatnya mengkerut. Oke, siap. Kalau Kak Widya serius nih. Enggak ada, biasa-biasa aja. Kak Weni kalau menurut Kak Widya ingin apa, pernah mungkin pengalaman? Ya mungkin ini kali ya konfliknya kalau Weni tuh yang bisa langsung udah deh jalan aja gitu kan. Cuman kayak mikir jalan aja. Emang nggak dipretelin dulu, ini harus gini dulu gitu sih. Tapi ya udah kan Weni kan udah memutuskan gitu ya kayak oke jalan aja gini gini gini. Ya udah jadi kayak udah yakin aja oke Weni pasti udah punya perhitungannya sendiri gitu dan selebihnya tinggal mungkin kayak nanya gitu kali ya misal terus gimana lagi maksudnya ya kayak apa yang bisa dibantu lagi kayak gitu sih Kak jadi ngelanjutin dari Weni aja kayak gitu. Oh, mungkin di awal-awal
kan ini jalan aja, mikir juga tuh ya, pop up Iya. pikiran seorang Widya kan. Yang bener aja nih, main jalan-jalan aja, ini kan harus dipretelin dulu kalimat itu tadi. Harus jelas langkahnya A sampai Z-nya boleh jadi. Tapi di sisi lain seorang Widya yakin ini pasti sudah memikirkan hal tersebut, begitu ya? Iya. Waduh, ini dengan pengalaman juga kontemplatif Widya jalan juga tuh di sana. Oke, lalu kemudian intuitif seorang Widya jalan juga. Saya yakin seorang ini sudah memikirkannya. Di jalan tinggal ikutin saja, tapi tetap cross check juga kan. Setelah ini apa lagi? Setelah ini apa lagi? Itu sekedar nanya atau ingin menenangkan hati seorang Widya, bener nggak sih yang dikerjain? Ya itu kayak kok bisa sih jalan aja gitu. Ininya udah ya maksudnya detailnya yang ini udah kerjain belum sebelum melakukan yang ini kayak gitu sih Kak. Cuman ya udah deh, ini udah punya perhitungannya sendiri gitu sih mikirnya. Oke, terima kasih luar biasa nih sharingnya. Weni do first die later itu dia. Dia perlu waktu logical dan kontemplatif Gurunda. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, ini kan menarik nih. Kak Widya dari awal bergabung dengan SQI Business School. Lalu kemudian udah banyak sekali mahasiswa yang ya alumnus gitu ya, dilahirkan. Boleh cerita dong apa yang membuat seorang Kak Widya itu lama sinergi terus bergabung dengan SQI Business School, dengan Gurunda, dengan perjuangan ini. Lalu kemudian apa artinya ketika mahasiswa itu ya Widya lihat mungkin dari awal kan penerimaan, lalu kemudian mereka lulus, apa maknanya itu di seorang Kak Widya tulisannya. Ya kan Widya bergabung di EBS itu pas ini ya selesai kuliah malah sebelum wisuda kan. Jadi ya inilah normal-normalnya mahasiswa gitu ya, baru lulus wah dapat ini nih ke tempat magang. Waktu itu sih magang terus lama-lama kerja ya apa sewajarnya gitu ya, oh dapat kerja nih gitu kan, kerja ya buat apa kan, buat oh dapat duit gitu kan ya. Tapi ya lama-lama gitu kan, oke bergabung nih di ISQ itu visi misinya Pak Ari gitu kan, terus apalagi posisinya ditempatkan diamanahkan di ISQ Business School ya, dari angkatan pertama gitu ya udah join itu ngelihat nih mahasiswa nih, oke pada daftar nih dari SMA, dari yang ya masih culun-culun ya, maksudnya culun-culun lulus SMA daftar di ISQ Business School, nggak terasa udah 4 tahun jadi alumni gitu kan, jadi alumni terus ya berubah tuh ya, dari cupu-cupu sekarang keren-keren, apalagi lulusannya itu sukses gitu kan ISQ Business School itu kan meluluskan mahasiswanya ya jadi entrepreneur gitu kan, profesional. Nah, kalau yang jadi entrepreneur tuh jadi kayak senang gitu, bangga gitu. Ih, keren ya 4 tahun tuh kuliah, terus pas udah lulus tuh jadi orang sukses gitu kan. Dan angkatan 1 kan emang lebih deket ya, karena kan baru gitu kan ya, jadi lebih deket hubungannya. Nah, itu sampai sekarang nih, sampai menikah gitu kan, ngundang nikah gitu kan. Jadi kayak ya ampun ngikutin gitu loh perkembangannya tuh dari awal masuk, lulus, sukses, menikah sampai sekarang juga udah punya anak gitu loh, Coach. Jadi kayak senang gitu ngelihatnya gitu, kayak ya ampun gitu, yang tadinya masih lucu gitu kan, sekarang tuh mereka udah sukses, udah keren gitu loh, Kak. Udah keren-keren gitu. Apa artinya itu bagi seorang Kak Widya tuh? Jadi mengucapkannya saja seperti bergemuruh gitu, seperti ya ada energi tersendiri gitu. Apa artinya mereka bagi seorang Kak Widya? Apa ya, senang gitu, maksudnya apa ya, alhamdulillah gitu mereka sukses, terus mereka juga punya, mereka tuh kuliahnya tuh beda tuh, jadi kayak ketemu sama, kalau kita kan di kampus kita juga kadang nggak kenal deket ya sama dosen ya, paling sekedar ketemu, oh itu dosen A, oh itu dosen mata kuliah B gitu kan. Kalau di situ yang sampai dateng salim gitu kan, terus yang sampai ngobrol gitu kan, duduk lama, terus mereka menceritakan apa sampai ya kalau reuni gitu kan anaknya dibawa gitu kan, dan itu yang ngerasa beda aja gitu loh lulusannya gitu, kayak deket, terus karakternya juga santun-santun gitu loh, gimana ya Kak, deket gitu rasanya gitu. Wah, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Coba kalimat-kalimat seorang Kak Widya tadi, talent mana yang bekerja? Mungkin tidak terucapkan secara gamblang gitu ya, secara detail, secara jelas, tapi kalimat-kalimat tadi bukankah itu mencirikan makna bekerja seorang Kak Widya dengan keyakinan di IBS,
berbicara tentang prinsipnya, tentang nobelnya seorang Kak Widya. Terima kasih loh Kak Widya. Wow, amazing. Bapak Ibu, teman-teman semua, tidak berasa pukul 6:24 kita KW ini juga harus kita gali juga nih. Tapi bagaimana lagi nih ya, waktu kita terbatas. Oke, sebelum saya serahkan ke Kak Aziz, mudah-mudahan siap-siap ya diundang lagi ya untuk sesi-sesi berikutnya ya. Bagi seorang Kak Weni, Kak Widya itu apa artinya sih seorang Kak Widya? Atau dalam 2-3 kata, kira-kira menurut Anda Kak Widya itu seperti apa sih? Monggo Kak Weni. Cici Widya itu melengkapi saya di ISQ Business School, Coach Eka. Alhamdulillah kita punya satu misi yang sama ya di ISQ Business School. Dari Pak Ari kita udah diajarkan, kita diberitahu bahwa kampus ini bukan kampus yang sama dengan kampus yang lain gitu. Dan dari situlah kita bergerak. Mbak Widya itu sangat memiliki nobel yang kuat, keteguhan hati gitu. Dan itu yang menjadi selalu reminder saya, selalu mengingatkan saya, selalu melengkapi saya gitu. Jadi kita sering diskusi tentang ISQ Business School. Kita mikirin ISQ Business School, mungkin banyak yang nggak tahu ya, kita ngobrolin apa yang kita obrolin tuh ya ISQ Business School gitu. Sampai kalau calling, telepon, dan ngobrol di ruangan ya tentang ISQ Business School. 2-3 jam kita ngobrolin ISQ Business School gitu. Itu Coach, jadi memang Mbak Widya adalah pelengkap saya di ISQ Business School. Makasih Kak Weni, pelengkap, melengkapi seorang Kak Weni di balik misi kita di ISQ Business School. Teman-teman yang tidak tahu, ternyata 2-3 jam mereka bicara tentang kampusnya, tentang ISQ Business School-nya. Pernah saya pun dengar ceritanya langsung ya, bahkan Kak Widya lagi cuti hamil, ditelepon sampai jam 11 malam, ngobrolin apa? Ngobrolin ISQ Business School. Nanti kita cerita itu ya, waktu kita terbatas. Kak Widya sekarang, Kak Widya. Bagi seorang Kak Widya, Kak Weni itu seperti apa sih? Boleh dalam 2-3 kata, juga monggo silahkan. Weni itu ya bisa menjadi apa ya, penghubung kali ya. Mungkin kan kalau saya Widya nih interaksi sama orang kan ya putus gitu ya, maksudnya kayak ya tadi tuh sekedar checklist, sekedar apa gitu. Tapi kalau Weni itu bisa menjadi penghubung gitu. Jadi kayak oh begini loh, menghubungkan ke orang tuh begini loh kayak gitu Kak. Jadi kayak ngeliat Weni ya sebagai penghubung gitu ya. Gitu. Penghubung ya. Karena tadi kan di satu sisi Kak Widya juga merangkul teman-teman di IBS karena sebagai HC sekarang ya. Kehadiran seorang Kak Weni berarti banget. Tapi pernah nggak ada momentum begitu berinteraksi dengan orang, Kak Weni nggak ada? Terus apa yang dilakukan oleh Kak Widya? Aduh, gue nelfon Kak Weni kah? Ini biasanya Weni gimana kah? Atau the first aja kan kata Mbak Wi. Itu dulu terakhir deh. Saya kepikiran juga jadi. Apa yang dilakukan oleh seorang Kak Widya ketika tidak ada Kak Weni dan harus berinteraksi dengan orang lain? Dengan oma-oma tadi kan. Iya, udah lakukan gitu aja kan sesuai dengan cara Widya ya. Oke, misalnya ke interaksi nih sama orang gitu kan. Ya paling pas sudah interaksi, terus kita lihat nih, kok mukanya mungkin ada berbeda gitu kan. Terus langsung tuh inget, oh sama bapak ini tuh, Weni tuh caranya begini loh kayak gitu. Jadi oke, langsung muter lagi gitu kan, langsung oh begini caranya, kita ikutin gitu. Kita ikutin caranya Weni kayak gitu kan. Itu dia tiba-tiba muncul pop up wajah Kak Weni. Oh gini loh Kak Weni itu biasanya merasa berarti ya melihat lawan bicara kok berbeda tuh raut mukanya. Wah, kontemplatifnya muncul, intuitifnya muncul, ada yang salah nih dengan lawan bicara saya. Mengingat kembali apa yang dilakukan oleh seorang Kak Weni. Terima kasih kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu luar biasa ingin jumpa dengan orang-orang hebat di ISQ Business School. Silakan ajak juga keluarga Anda, keponakan Anda yang mungkin dalam usia yang akan masuk kuliah, gabungkan mereka di ISQ Business School, maka mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa, yang memiliki talent DNA dengan kekuatannya, memperlakukan para mahasiswanya seperti yang tadi kita dengar, tetap akrab, dekat hingga hari ini, bahkan sukses. Subhanallah. Terima kasih banyak loh Kak Weni, Kak Widya, waktu juga yang sangat terbatas. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Aziz. Monggo silakan Mas Aziz. Alhamdulillah, terima kasih atas sharingnya nih Coach Eka, Kak Weni, dan Ci Widya.
Kita senang banget bisa mendengar cerita dari Kak Widya, Kak Weni, Coach Eka, dengan kisah inspiratif yang tergambar dari Talent DNA, sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan Bapak dan Ibu, untuk besok kita ada special edition untuk seminar Aksmi besok. Bintang tamunya adalah seorang artis. Jadi tunggu untuk besok dengan Kak Anissa Trihapsari. Nah, Bapak dan Ibu, silakan bagi ada yang mau bertanya terkait untuk yang sesi pagi ini ke Kak Widya atau Kak Weni ataupun Coach Eka, monggo silakan ketik di kolom chat ataupun bisa raise hand atau bisa langsung unmute untuk bisa bertanya. Monggo silakan. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu teman-teman semua, monggo silakan, boleh japri juga silakan, boleh di chat. Kak Weni, boleh dong kalimat di sebelum kita akhiri sesi kita di pagi hari ini. Apa yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu teman-teman semua di Zoom online? Apa impact-nya mungkin kaitannya dengan Talent DNA juga dengan kolaborasi Anda? Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Dr. Ari Ginanjar Agustian karena sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk ada di SQ Business School. Dan terima kasih juga atas ilmu talent DNA yang luar biasa ini, Coach Eka. Karena dengan talent DNA ini kami sebagai sivitas bisa berinteraksi, bisa saling mengetahui dan mengenal dan treatment dengan sebaik-baiknya atas dasar talent DNA. Saya pun di bidang kemahasiswaan, alhamdulillah seluruh mahasiswa YSQ Business School sudah mendapatkan talent DNA, jadi kami dapat menyikapi, dapat melihat potensi yang ada di diri mahasiswa, karena setiap manusia tuh berbeda ya. Jadi kita tidak ngejudge mahasiswa atas dasar apa yang dia lakukan, tapi kita bisa melihat apa sih keunggulan yang dia miliki dan kenapa dia melakukan tindakan itu ya dari talent DNA gitu. Jadi itu dan semua dosen pun sudah megang hasil dari talent DNA, jadi mahasiswa kami alhamdulillah dan insya Allah ya akan kita treatment dengan melihat hasil dari talent DNA jadi sesuai dengan masing-masing. Seperti itu Coach Eka. Keren banget ya, beruntungnya teman-teman yang berada di YSQ Business School, para mahasiswa terlebih. Luar biasa, wakil ketua 3 barusan berbicara. Kak Widya sekarang, menurut Kak Widya seperti apakah itu di akhir sesi ini bagi Bapak Ibu teman-teman semua, monggo silakan. Iya. Terima kasih kepada Pak Ari ya sudah ada ilmu talent DNA ya tadi kalau kita nggak tahu ya orang kan menilai dia wah galak gitu kan, wah serem gitu kan, maksudnya kayak kok ada ya kayak gini, menyeramkan lah gitu kan, tapi ya ternyata itu adalah talent DNA yang bekerja. Dan sekarang pas udah tahu ya gimana kita ya kayak Widya pribadi sih ya tadi ya lebih kepada oh tahu nih bottom Widya kayak gini berarti harus seperti apa gitu, jadi lebih banyak kayak dicolek gitu menyadarkan aja gitu ya oh bottomnya seperti ini harus seperti apa. Dan itu juga alhamdulillah sih ke mahasiswa ya, jadi kita kalau kalau kita kuliah biasa kan ya ya udah kita lihat berdasarkan IP, oh mahasiswa ini jarang masuk apa segala macem. Nah kalau di kita kan di SQ Business School tadi ya sudah ada talent DNA-nya, diberikan ilmu coaching pula gitu kan. Jadi alhamdulillah ya semoga ini bisa menjadi apa ya tadi life tools ya untuk talent DNA ini. Gitu sih Coach Eka. Terima kasih Kak Widya dan Bapak Ibu semuanya. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenal dirinya di luar sana. Suami dan istri yang tidak paham akan pasangannya, orang tua yang mungkin menghakimi anaknya, pemimpin yang tidak bisa menilai timnya dengan objektif, rekan kerja yang saling menyakiti temannya dikarenakan mereka tidak mengetahui talent DNA-nya. Hari ini kita melihat Kak Weni dan Kak Widya justru menjadi bestie yang luar biasa karena mereka saling memunculkan kekuatan talent DNA-nya dan saling melengkapi, bahkan talent yang kurang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.
Dengan talent DNA akan semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan lebih bahagia lagi dalam kehidupannya dan bahkan mencapai kesuksesan. Dengan talent DNA akan makin banyak pasangan dan keluarga yang insya Allah hubungannya akan jauh lebih romantis. Bayangkan kalau hal itu adalah suami istri. Lalu kemudian bayangkan dengan talent DNA, korporasi akan mampu berkolaborasi lebih efektif lagi. Begitu mari ikuti bergabung dengan talent DNA, hukum gerakan Indonesia Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Talent DNA adalah sebuah life tools yang dipergunakan oleh setiap orang untuk hidup lebih bahagia, baik di rumah, di keluarga, sebagai individu, maupun di lingkungan sosial, dan bahkan di dunia korporasi. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi, memaksimalkan potensi terbaik dan unik dari setiap kita, sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Einstein, bahwa everybody is genius, setiap orang itu genius. Namun jikalau kita menganggap ikan dengan kemampuannya bagaimana memanjat pohon, sampai kapanpun kita akan menganggap ikan itu bodoh. Kita akan menganggap orang lain bodoh. Yang lebih berbahaya, ikan itu menganggap dirinya bodoh. Hari ini kita maksimalkan, kita lihat orang dengan kekuatannya, dengan talentanya, ikuti talent DNA. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih Gurunda atas ilmu yang luar biasa. Mohon maaf lahir dan batin. Pastikan Anda semua memiliki talent DNA Anda dan kita akan kupas terus setiap pagi, setiap harinya membersamai Bapak Ibu sekalian. Mas Aziz, kami serahkan kembali, silahkan. Ya, terima kasih Coach Eka, Kak Weni, dan Kak Widya sharingnya. Bapak dan Ibu, siapa nih di antara Bapak dan Ibu yang mendapatkan manfaat pada sesi pagi ini? Silahkan ketik apa yang didapatkan dari sesi pagi ini di kolom chat. Monggo. Dan untuk sesi selanjutnya, saya akan memberikan kabar gembira nih untuk Bapak dan Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Seperti apa itu? Berikut kabar gembiranya. Silahkan Coach bisa ditampilkan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui 45 talent dan mengetahui juga 5 bottom talentnya, ini bisa melakukan top up di harga spesial yaitu Rp335.000 saja. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum ambil Life Tools Talent DNA, silahkan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk full 45 report dan gratis Talent DNA Mastery Online yang akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2023 via Zoom. Ada yang lebih spesial lagi nih untuk Bapak dan Ibu bagi yang memiliki putra ataupun putri, ini yang baik yang di SMP, SMA ataupun yang mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil di harga Rp750.000, sudah termasuk free training Talent DNA Mastery, yaitu untuk program dan promo investasi di atas semua sudah termasuk gratis Talent DNA Mastery ya untuk via Zoom online. Caranya bagaimana? Silahkan Bapak dan Ibu menghubungi ataupun kontak siapa yang mengundang Bapak Ibu ke seminar pagi hari ini. Dan selanjutnya untuk Talent DNA Klinik, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silahkan Bapak Ibu bisa gabung di Talent DNA Klinik. Ini kuota terbatas, jadi hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Jadi silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Atau bisa juga menghubungi 0813 824 911165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik, yaitu yang rutin diselenggarakan pada hari Rabu dan Jumat di jam 15.30 sampai jam 17.00. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kami akan memberikan giveaway bagi satu pemenang free
3 live tools talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan untuk pemenang hari ini yaitu Ibu Diana Patalala. Silahkan Ibu Diana sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000. Selamat untuk Ibu Diana. Nah, sebagai penutup, izinkan saya memberikan informasi bahwa kami akan adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA besok di jam 5.30 sampai 6.30. Dan untuk khusus besok kita ada special edition yaitu bintang tamunya dengan artis yaitu dengan Anissa Trihapsari dan suaminya. Pastikan Bapak dan Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa informasikan juga nih kepada rekan, keluarga, dan sahabat untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Ibu Bapak dapatkan di sesi pagi ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Aksmi pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Salam gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Gurunda, mohon senantiasa ridho Bapak akan ilmu-ilmu Bapak. Terima kasih teman-teman semua, Kak Weni, Kak Widya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya, salam buat keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.